Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha ilaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajahidin nafsa bi an la taf'ala fa in fa'alta tub wa aqli ajila wa haythu la tuqli'u listilzadi aw kasalin yad'uka bistihwadi fadhkur hujuma hadimil ladati wa faj'ataz zawali wal fawati. Fajahid an-nafsah, maka perangilah nafsumu. Caranya bi alla taf'ala, dengan kamu tidak melakukan apa yang dilarang, tidak melakukan khotir yang dilarang. Khotir sesuatu yang terlintas di dalam pikiran. Perangi saja nafsumu itu, caranya kamu jangan melakukan khotir yang dilarang. Fa in fa'altah, jikalau kamu melakukan khotir yang dilarang oleh syara, tub, maka bertaubatlah kamu. Ya, kalau terpaksa melakukan apa yang dilarang, ya wajib taubat. Wa akli, dan hendaklah melepaskan diri dari dosa yang dilakukan, ajilan, dengan segera. Ikhla, melepaskan diri, mencabut, ya kan? Ikhla ini sebenarnya merupakan salah satu rukun daripada taubat, ya kan? Jadi kalau ada tub wa akli, taubatlah kamu dan hendaklah kamu ikhla, berarti ini min asfil khas alal am, ya kan? Ikhla lebih khusus daripada taubat, karena ikhla bagian daripada taubat. Wa haitsu la tuqli'u, dan sekiranya kamu tidak melepaskan diri dari dosa, dari maksiat, tetap melakukan, distilzadi, karena merasa lezat, enak, au kasadin, atau karena malas, faktor malas, yad'uka, yang mendorong engkau, yang menjadi faktor malas yang mendorong engkau untuk tetap melakukan maksiat, bistihwadin ay bistihwadis syaitani, dengan sebab kuasanya setan, dengan berkuasanya setan. Karena setan sudah kadung menguasai pikiranmu, setan sudah mendominasi. Kalau kamu tidak segera melepaskan diri dari dosa,
Fadhkur hujuma hadimil ladzati, fadhkur maka ingatlah kamu hujuma hadimil ladzati, kepada sergapan hadimil ladzati, sergapan pemotong kelezatan-kelezatan. Hadimil ladzati, pemotong kelezatan-kelezatan. Yang dimaksud hadimil ladzat adalah maut, kematian, ya kan? Jadi al-mautu itu hadimul ladzat. Kalau kamu tidak gampang segera meninggalkan dosa, maka ingat saja kepada sergapan maut. Maut itu seringkali datang secara tiba-tiba. Ingat kepada sergapan maut, wa faj'ataz zawali, dan lengsernya kehidupan secara tiba-tiba. Faj'ah ini sekonyong-konyong, surprise ini faj'ah ini. Wal fawati, dan hilangnya kesempatan. Jadi ingat mati, ingat hilangnya kesempatan, itu mungkin menjadi obat yang mujarrab, ya. Maka ingat mati itu penting, ya. Orang yang tak suka ingat mati bisa berani berbuat dosa. Wa aridit taubata wahyan nadamu ala irtikabi ma alaika yahrumu tahqiquha iqla'uhu fil hali wa azmu tarkil audi fi istiqbali wa in ta'allaqat bihaqqi adami la budda min tabri'atin lidzimami. Wa arid, mestinya bacanya wa irid, ya. Arada yaridu ini. Wa irid at-taubata, dan tawarkanlah taubat. Artinya ajaklah nafsumu untuk bertaubat. Taubat itu apa? Wahia, adapun taubat, an-nadamu adalah menyesal atau penyesalan. Jadi inti daripada taubat adalah an-nadamu, penyesalan itu. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Menyesal ala irtikabima, atas melakukan sesuatu, yahrumu alaika, yang haram bagimu. Jadi yang pertama sebagai rukun utama daripada taubat adalah an-nadamu, menyesali perbuatan dosa yang dilakukan. Tahqiquha, adapun terwujudnya taubat selain an-nadamu, iqla'uhu fil hali adalah mencabutnya orang seketika, mencabut dari dosa, ya. Mencabutnya atau melepaskannya orang dari dosa, fil hali seketika. Wa azmu tarkil audi, dan bertekad tidak akan kembali. Bertekad tidak akan kembali fistiqbali, di masa yang akan datang. Ini rukun-rukun taubat. Di sini ada 3 rukun taubat. Yang pertama an-nadamu, yang kedua al-iqla, yang ketiga adalah azm, ya kan? Yang pertama ya iqla, ya melepaskan diri dari maksiat yang dilakukan. Setelah itu menyesali apa yang dilakukan. Yang ketiga adalah azam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa. Itu rukun-rukun taubat ada 3. Wa in ta'allaqat, jikalau berhubungan apa maksiat
berhubungan bihaqi adamiyin, berhubungan dengan hak adami, hak manusia, maka la buddah, maka tidak boleh tidak, harus mentabriatin, dari melepaskan diri, membersihkan diri, membersihkan lidlimami kepada tanggungan-tanggungan. Tabri'ah ini masdar dari barro'a ya. Barro'a yubari'u tabri'an, tabri'atan. Secara teoritis masdarnya bisa tabri'an, bisa tabri'atan. Tapi kalau yang ikut bab taf'il itu adalah bina nakis atau bina mahmuz alam, maka secara praktis masdarnya adalah taf'ilatan ya, seperti ini. Ini kan mahmuz ini. Barro'a yubari'u tabri'atan ya. Robba yurabbi tarbiyatan. Artinya kalau dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan hak manusia, maka ada rukun yang keempat. Selain yang ketiga ada tambahan rukun satu, yaitu membersihkan diri daripada dhimmah. Dhimmah itu dhimmah, tanggungan. Punya hutang kepada orang itu dhimmah ya. Pernah menyakiti orang itu dhimmah, baik menyakiti fisik maupun psikis ya kan. Dicaci maki itu kan menyakiti juga, dicubit menyakiti, itu namanya dhimmah, atau biasa disebut dzulamah ya. Dzulamah ya, harus melepaskan itu ya. Kalau dosa kepada manusia ya pasti dosa kepada Allah ya. Kalau dosa kepada Allah belum tentu dosa kepada orang. Yang lebih sulit itu kalau dosa yang dilakukan berkaitan dengan orang. Wa wajibun i'lamuhu, dan wajib memberitahu mustahik, orang yang berhak. Kita punya hutang kepada si A itu namanya mustahik. Orang punya hutang macam-macam, ada kalanya hutangnya legal. Legal itu memang secara baik-baik berhutang. Ada kalanya hutangnya tidak legal. Misalnya dia mencuri miliknya si A, kan jadi hutang juga ya. Wajib diberitahu, saya dulu pernah mengambil manggamu gitu. Saya dulu pernah caci maki kepadamu. Wajib memberitahu kepada mustahik in jahila, jikalau memang tidak tahu siapa mustahik. Terkecuali kalau diberitahu membahayakan ya kan. Tidak usah. Fa in yagib, jikalau ghaib siapa mustahik, ghaib itu absen, tidak ada di tempat, imma karena sudah meninggal atau pindah ke tempat lain yang kita tidak tahu dia di mana, untuk mengembalikan uang yang kita pinjam dulu kok sulit. Kalau dia gaib dan diketahui tempatnya gampang, faba'ats ilaihi ajila, faba'ats, maka hendaklah kamu mengirim orang ilaihi kepada mustahik, ajilan dengan segera. Ya kirim utusan untuk bayar uang, bayar hutang. Hutang ini berat ya. Jangan gampang-gampang orang berhutang. Kalau tidak karena butuh, jangan berhutang.
Kalau benar-benar butuh, mau mati kelaparan, ya hutang. Ya. Kalau bukan untuk hal-hal yang primer, jangan sampai berhutang. Orang itu kalau punya hutang dan sudah sampai jatuh tempo sampai untuk membayar sesuai dengan perjanjian, orang itu haram hukumnya bepergian. Punya hutang kok pergi. Haram hukumnya bepergian. Terkecuali atas izin orang yang memberi piutang. Kalau orang yang berhak itu sedang tidak ada di tempat, ya kirim orang ke sana. Fa in yamut fahya liwarisin yura illam yakun fatiha lil fuqara ma'niyatil wurmi lahu idha hadar wa mu'sirun yanwil ada idha qadar fa in yamut min qabliha turjalahu mawfiratullahi bi antana lahu. Fa in yamut, jikalau meninggal siapa mustahik, orang yang memberi piutang sudah meninggal, ya, ini mau bayar kemana, ya? Fahiyya, maka ada pun dhulamah, tanggungan tadi itu diwarisin adalah milik ahli waris. Kalau yang bersangkutan sudah meninggal, ya berikan kepada ahli warisnya, misalnya anaknya. Ahli waris yura, yang diketahui siapa ahli waris itu, siapa ahli warisnya. Berikan kepada ahli warisnya biar dibagi. Illam yakun, jikalau tidak ada ahli waris, sudah mati semua misalnya, atau sudah pindah tempat, tidak diketahui di mana mereka, fa'tiha lil fuqara, maka berikanlah dhulamah itu kepada orang-orang fakir. Berikan saja kepada orang-orang fakir. Ma'niyatil wurmi lahu idza hadara, beserta niat akan mengganti lahu kepada mustahik idza hadara, manakala datang siapa mustahik. Mustahiknya meninggal atau tidak meninggal tapi tidak diketahui tempatnya, ahli warisnya tidak ada, sedekahkan saja kepada orang-orang fakir dengan niat kalau orang yang bersangkutan datang akan diganti. Wa mu'sirun, adapun orang yang tak mampu, bagaimana kalau tak mampu? Punya hutang tak mampu untuk membayar, padahal dia sudah ingin sekali bayar. Yanwil ada idza qadarah, maka dia wajib niat akan membayar kalau bila mana punya kudrah, punya kemampuan. Yanwil ada, asalnya yanwi al adaa idza qadarah, maka dia niat akan membayar manakala dia mampu. Ya. Sekarang sedang tidak mampu, ya harus berniat, saya akan bayar kalau nanti mampu. Fa in yamut, jikalau meninggal siapa yang bersangkutan, kalau tadi yang mati itu mustahik, yang sekarang ini orang yang punya keberatan itu meninggal, mengqabdiha, sebelum bayar dhulamah, sebelum memenuhi tanggungannya itu, sebelum bayar hutang mati duluan, mau bayar dari tirkat ada. Turjalahu maufiratullahi, bisa diharapkan
baginya apa ampunan Allah. Artinya ada harapan dapat ampunan dari Allah. Sudah berusaha untuk bisa membayar hutang, tapi tetap tidak mampu. Ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah bi antana lahu, dengan mengena apa ampunanhu kepada yang bersangkutan. Diharapkan mendapatkan ampunan itu. Wa intasihha taubatun wa taqadat bil audi la yadurru sihatan madad. Wa intasihu atau wa intasiha, kalau menjazamkan dibaca wa intasiha ya. Jikalau sudah as-sah taubatun apa taubat. Kalau orang punya dosa lalu bertaubat dengan memenuhi rukun-rukun taubat, berarti taubatnya sudah sah. Sekarang taubatnya sudah sah, wan taqaddad, dan menjadi batal taubat itu bil audi, dengan sebab kembali. La yadurru sihhatan madad, itu tidak berpengaruh, tidak mudarat kepada keabsahan taubat yang lalu. La yadurru sihhatan madad, tidak mudarat, tidak membahayakan terhadap keabsahan taubat yang lalu. Kalau orang sudah bertaubat dengan memenuhi rukun-rukun taubat, akan tetapi kemudian kembali melakukan dosa, apakah berarti taubat yang kemarin itu rusak? Enggak. Tidak berpengaruh terhadap keabsahan taubat yang kemarin. Ini dosa baru, ini dosa baru. Allah Ta'ala itu sifatnya kan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Tidak akan terwujud sifat Allah sebagai pengampun kalau tidak ada orang yang berbuat dosa. Mau mengampuni siapa? Tapi jangan mengandalkan kemaha pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tajibut taubatu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.